Kita ke Fazila Hairunisa. Fazila, bagaimana dengan proses pendaftaran atau khusus masa pendaftaran? Sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat, bagaimana dengan di Tasikmalaya? Apakah sudah ada pasangan calon yang mendaftar? Marsyalina Gita, memang dari 8 peserta pemilu atau pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat ini hanya ada satu kabupaten Tasikmalaya yang hanya memiliki calon tunggal, dan hingga hari ini atau hingga pukul 4 sore tadi tidak ada calon yang mendaftar yang menandingi pasangan UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto. Dan sejak masa perpanjangan pendaftaran yang dibuka pada tanggal 1 Agustus hingga hari ini, pasangan UU Ruzhanul dan Ade Sugianto ini masih bertahan. Dan setelah berakhirnya waktu pendaftaran yang ditutup pada pukul 4 sore tadi, tidak terlihat adanya pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar. Sementara berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Tasikmalaya tercatat masih ada 3 partai lagi yang belum mendaftarkan calonnya, yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKB. Namun sejumlah petugas juga sudah mempersiapkan diri sejak pagi tadi untuk menerima jika saja ada bakal calon yang mendaftar, dan petugas kepolisian juga sudah berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hingga kini hanya ada pasangan UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto yang diusung dari 4 partai, yaitu PDIP, Partai Golkar, PKS, dan PAN. UU dan Ade sendiri saat ini masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Dan dengan tidak adanya pasangan calon yang mendaftar, maka dipastikan pilkada serentak di Kabupaten Tasikmalaya ini harus diundur hingga tahun 2017 mendatang sesuai dengan peraturan KPU. Sementara permasalahan lainnya yaitu di Kabupaten Indramayu ini, panitia pengawas pemilu atau Panwaslu Kabupaten Indramayu ini terus mendalami kasus dugaan mahar politik jual beli kursi dan suara yang dilakukan oleh salah satu pasangan bakal calon, di mana sebelumnya Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu ini melaporkan adanya dugaan mahar politik yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Hana Sovanah dan Supendi sebesar 2,4 miliar rupiah untuk 12 kursi dari 3 partai pendukung, yaitu Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. Pasangan ini juga dilaporkan sengaja merental 3 partai pengusungnya hanya untuk menjadi kendaraan politik agar bisa lolos di Pilkada serentak 2015 ini. Namun hal ini dibantah oleh tim pemenangan Hana Sovanah dan Supendi, yaitu Ketua DPD PKS Indramayu Rusno Ombak Raharjo pada saat menemui panggilan Panwaslu Indramayu. Ia menyatakan bahwa pengusungan pasangan ini sudah melalui proses juro. Ia juga menyebutkan bahwa pengusungan pasangan ini dilakukan karena pasangan ini dinilai memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, maka PKS Indramayu meyakinkan bahwa tidak ada praktek transaksional dalam pengusungan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dan pemeriksaan hingga kini masih berjalan dan ditangani oleh tim Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Indramayu, dan hasil pemeriksaan ini akan disampaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sementara masih soal pilkada serentak ini, untuk menghindari golput, ratusan warga Kabupaten Pangandaran ini mengikuti simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara yang digelar oleh KPUD Kabupaten Pangandaran dan KPU RI. Simulasi ini tidak hanya digelar tingkat lokal, tapi merupakan simulasi pemungutan suara tingkat nasional. Dan Kabupaten Pangandaran terpilih sebagai salah satu lokasi simulasi pemungutan suara tingkat nasional. Simulasi ini dilakukan di lapangan Bojong Salawe, Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan dihadiri langsung oleh Komisioner KPU RI yaitu Arief Budiman, Kepala Bagian Korwil Provinsi Jawa Barat, pejabat Bupati Pangandaran, Ketua DPRD Pangandaran, dan Ketua KPU Ciamis. Simulasi dimulai sejak pukul 7 pagi tadi dengan jumlah hak pilih di TPS ini sebanyak 569. Dan menurut Komisioner KPU RI Arief Budiman, Pangandaran menjadi salah satu tempat simulasi yang pas sebagai sampel karena Pangandaran belum punya sejarah konflik dalam pemilu, juga tingkat partisipasi pemilihnya tinggi. Dan simulasi ini diharapkan bisa membantu para warga dalam pelaksanaan pilkada serentak pada Desember nanti serta menekan angka golput. Kita sekian informasi pilkada yang bisa kami sampaikan dari Provinsi Jawa Barat. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Fazila Hairunisa.